Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Alhamdulillah hari ini kita berada di hari Jumat, pekan kedua ya. Pekan kedua di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 11 Ramadan tahun 1442 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita yang telah ditunaikan sampai dengan hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun doa-doa kita mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah dengan pengabulan terbaik, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ampunan-ampunan Allah dan rahmatnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman dimanapun Anda berada, hari ini kita akan coba lanjutkan pelajaran kita terkait dengan sifat salat Nabi SAW. Penting saya ingatkan bahwa materi ini akan menjadi kebutuhan pokok bagi setiap muslim, karena salat adalah ibadah pokok yang kita tunaikan setiap hari, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Bahkan di Ramadan diminta untuk ditingkatkan dengan hadirnya qiyam di malam Ramadan atau yang kita kenal dengan tarawih. Dan benarnya sholat akan menentukan berbagai hal yang terkait dengan kehidupan kita baik dunia ataupun akhirat. Seperti pernah saya uraikan di pertemuan awal-awal jumpa kita di Aku Suka untuk episode kali ini, bahwa sholat bisa mempercepat terkabulnya doa, sholat memberikan ketenangan kepada jiwa, sholat menjadi jembatan kesuksesan dan kebahagiaan kita, sholat bisa merubah perilaku kita menjadi lebih baik. Dan sampai hari ke-11 ini, dari pelajaran yang telah kita coba kaji bersama, mari kita evaluasi. Apakah sholat yang telah kita tunaikan setidaknya menghasilkan satu di antara sekian banyak keistimewaan yang masih bisa kita rasakan saat di dunia ini sebelum kembali kepada Allah. Dan tentunya saat kembali ini menjadi amalan pokok yang akan dihisab pertama kali dan menjadi parameter yang diterimanya amal-amal yang lainnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Idza salahat salah sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Nabi pernah memberikan satu kisi-kisi ya sebelum kita kembali kepada Allah. Nanti di akhirat amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah itu adalah salatnya. Jika benar salatnya, maka ini pertanda baik akan bagusnya amal-amal lain. Tapi jika bermasalah, maka ini pun pertanda buruk bagi amal-amal yang lainnya.
Ingat ya, karena salat itu amalan pokok, salat pembuktian keimanan kita kepada Allah, salat pengakuan kita atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan komitmen kita dalam menyembahnya, dan salat juga sebagai bagian dari pokok iman. Ya, karena itu Allah ketika memberikan penerimaan salat bagi kalangan sahabat di era Nabi, Allah menyampaikan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah nggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Salat disebut dengan kalimat iman untuk menunjukkan pokok keimanan kita terletak pada salat kita. Karena itu bukan hanya di era Nabi Muhammad SAW saja sampai dengan kini. Sebelum beliau pun semua nabi-nabi salat. Ya, karena salat tadi pembuktian ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan oleh kita semua dengan menyembahnya dan pokok keimanan kita. Ya, ini tegas kalimatnya ketika Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, sungguh hanya aku Allah, kata Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak untuk disembah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya? Wa aqimis salata li dzikri. Ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan cara menyembah Allah itu dengan menunaikan salat. Karena itu Nabi Musa salat, Nabi Isa salat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31-nya ya, sampai dengan 33. Kemudian Nabi Ismail ya alaihissalam salat, bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Kemudian Nabi Zakaria salat, ya bahkan memohon kepada Allah minta keturunan dalam salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Jadi demikian semua mendapatkan risalah untuk menyembah Allah, menuhankan Allah dan mengabdi kepada Allah lewat salat. Dan yang paling sempurna cara menunaikannya adalah di eranya syariat Nabi Muhammad SAW yang kita praktikkan sampai dengan saat ini. Nah, hanya apakah praktek salat yang kita kerjakan benar seperti yang ditunjukkan Nabi, itu yang coba kita belajar untuk menyempurnakan setiap hari, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga kita bisa menikmati penghambaan kita kepada Allah dalam salat. Ya, baik itu dalam konteks kita menyembah Allah, merasakan ketenangan di jiwa, merasakan kita sedang menghadap, pun demikian mendapatkan feedback dari sholat itu seperti yang pernah kita uraikan. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah bahas bahwa penyebab orang-orang sulit mendapatkan hal-hal yang tadi disebutkan, ya baik itu ketenangan, doa terkabul, merubah perilaku, itu ada dua penyebabnya yang paling utama, seperti pernah kita uraikan. Yang pertama, kebanyakan juga ada yang tidak khusyuk, ya. Saya pernah sampaikan di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Mohon izin berkenan menyimak kembali di pelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, ya ada juga indikasi orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang ia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Dan ini banyak. Ya, karena itu kita coba mengkaji, menghadirkan episode Aku Suka dalam seri Ramadan sampai dengan kini untuk membahas dan mengetahui begini loh caranya, begini loh maksudnya, ini loh yang dibaca, kan seperti ini maknanya, dan ini yang coba kita dapatkan dari apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita baca. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu pembahasan kita sudah sampai kepada pembahasan takbir, ya sudah sampai kepada pembahasan takbir. Mohon izin saya mengingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung, ya Anda bisa mengecek episode yang sebelumnya. Kalau sudah punya buku yang paket ya, khususnya yang catatan penuntut ilmu spesial Ramadan, Anda tinggal scan. Setiap hari Aku Suka yang keberapa, di scan, nanti muncul bahasan-bahasan itu yang sekiranya kita butuhkan. Baru sekarang kita akan sambungkan pada aspek yang akan kita bahas. Baik, persoalan takbir telah kita tuntaskan di pertemuan yang lalu, baik dari caranya, kemudian bacaannya, pun juga dengan hikmah atau esensinya. Dan ini nanti akan kita bawa terus. Ya, karena dalam fiqh ini yang coba kita akan hadirkan semua. Nanti baik takbir, baik nanti iftitah atau istiftah, kemudian roko, sujud dan sebagainya, kita akan bahas dari pendekatan tiga hal ini. Ya, ini yang coba kita akan tampilkan. Nah, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang takbir. Ya, dalam takbir ini pun ketika mengangkat, saya coba ingatkan ya, sejajar dengan bahu yang di sini yang sudah kita bahas di Abu Daud nomor hadis 721, ini sudah kita tampilkan ya di sini, ataupun juga bisa nanti dengan sejajar dengan daun telinga yang sudah pernah saya sampaikan teman-teman sekalian. Mana yang paling nyaman saja di sini bisa, di sini juga bisa ya. Kemudian dalam konteks kita mengangkat ini saya ingatkan kembali bahwa kita bisa bersamaan mengucapkan Allahu Akbar ya, atau diucapkan dulu Allahu Akbar kemudian kita mengangkat ya, atau kita mengangkat dulu dan meletakkan nanti tangan baru mengucapkan Allahu Akbar. Baik ya, itu bisa tiga cara. Tapi intinya dari semua ini teman-teman sekalian, maka memberikan kesan kepada kita pembuka sholat itu diharuskan kita dengan bertakbir, dan saat bertakbir inilah kemudian takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Ini takbir satu-satunya dalam sholat yang disebut dengan ihram. Ya, yang lainnya intiqal nanti.
Ini cuma satu-satunya disebut dengan ihram. Baik, saya sampaikan di pertemuan lalu kenapa disebut dengan ihram dari kata ahrama yang berarti mengharamkan, melarang, ya, tidak membolehkan sesuatu dilakukan. Jadi kalau sudah takbir, dilarang, kita diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Jadi buang semua urusan dunia ke belakang, buang semua yang tidak terkait dengan sholat ke belakang, kecuali yang akan kita mohonkan kepada Allah, apa yang akan kita mintakan. Ya, ini kemudian kita bertakbir, buang, jangan dibawa. Yang repot kan ketika takbir semua masih dibawa, kan? Sehingga ini yang dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda. Karena itu saya ingatkan lagi, ada setan spesifik namanya khanzab, ya, atau yang menyebut juga dengan khinzib, tulisannya sama, cuma ada yang menyebut khanzab, ada yang menyebut khinzib. Dia yang memberikan was-was, ya, memberikan was-was saat kita mulai takbir. Kalau nggak percaya silakan, sebelum sholat begini biasa. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, kemudian mulai, ya, takbir selesai, itu datang was-was. Ya, dia mulai berwas-was dan memberikan kepada kita gambaran-gambaran. Kalau redaksi riwayatnya mengatakan bima ma'na fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Ya, fayaqulu syaitanu, maka setan mulai membisikkan was-was, udhkur kadza udhkur kadza. Ingat ini, ingat ini. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang salat itu ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ada ya kondisi itu ya, pernah kita alami. Nah, maka dalam konteks ini kita bertakbir jangan dibawa urusan dunia-dunia yang tidak penting, yang tidak terkait dengan salat. Buang. Ya, nah saat mengangkat ini pula bersamaan di sini, ya kalau kita melihat kepada beberapa riwayat-riwayat yang sampai, di sini ada proses juga menghadirkan niat dalam sholat. Ya, jadi kalau di misalnya kan Al-Imam Syafi'i mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi, ya muqtarinan bit takbir. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati, kemudian bersamaan dengan kita bertakbir. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Allah Maha Besar, kita menerjemahkan Allah Maha Besar, hati kita meresapi, kemudian di hati kita meniatkan, ya diarahkan mau kemana sholat ini. Kalau di dalam bahasa hati kita misalnya, ya Allah, saya ingin meniatkan sholat untuk menunaikan sholat zuhur 4 rakaat, ya kan? Jadi begitu kita bertakbir, nah ini mau maghrib misalnya kan, kita takbir Allah, ini kan bersamaan dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengarahkan, ya Allah, saya meniatkan sholat ini untuk sholat maghrib 3 rakaat karenamu, kan? Nah, kalau di bahasa Arab kan, maka bahasanya munculnya di hati kita, usalli misalnya fardha al-maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Itu di hati kita. Jadi bersamaan kita mengangkat, ya di hati kita niatkan, mengarahkan yang dimaksudkan salatnya salat apa. Ya, walaupun ada sebagian ulama meluaskan, kalau sudah adzan maghrib ya pasti salat maghrib, ya. Kalau sudah adzan zuhur pasti salat zuhur. Tapi tidak begitu juga. Perkara luas ini akan didetailkan kembali. Ya, coba bagaimana Anda bisa memastikan demikian? Kan ada juga orang jamaah. Ya, ada juga orang sholat sunnah dulu. Coba apa bedanya sholat sunnah sebelum subuh dengan sholat subuh? Sama-sama 2 rakaat, sama-sama di waktu subuh. Ya, qabliyah subuh kan setelah adzan berkumandang selesai, qabliyah subuh dulu, baru sholat subuh dulu. Apa yang membedakan antara pertama sunnah dengan fardu? Padahal sama-sama rakaatnya 2, ya, sama-sama bahkan gerakannya dan sebagainya. Yang membedakan niatnya. Karena itu niat nanti untuk takhsisul ibadah, untuk mengkhususkan ibadah apa yang mau dikerjakan. Ya, sama persis dengan jamak juga. Ya, misalnya jamaknya kamil nih, zuhur dengan asar 4-4, ya kan? Apa yang membedakan keduanya? Ya niat. Jadi niat itu pertama bisa membedakan antara rutinitas dengan ibadah, yang kedua membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Jelas ya? Nah, sama persis dengan puasa juga. Ya, di hari-hari puasa sunnah misalnya ada Senin Kamis, ada puasa Daud. Terus Anda mau pilih yang mana? Niat yang membedakan. Maka ketika bertakbir itu, ya Allahu Akbar, kemudian kita ucapkan Allahu Akbar, ya fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, di hati kita mengarahkan, ya ini salatnya kita tujukan salat apa sekarang ini, ya. Jadi kalau kita katakan misalnya Allahu Akbar di hati kita, ya, jadi kita sambil mengatakan saya Allah meniatkan salat maghrib 3 rakaat karenamu, atau usalli fardal maghribi 3 rakaat lillahi ta'ala, itu kan. Nah, baik, sekarang kita akan coba teruskan ketika tangannya sudah diangkat, ya Allahu Akbar, hati kita mengarahkan kemudian kemana arah salat kita. Kemudian pikiran kita menerjemahkan Allah Maha Besar dan kita merasakan bagaimana kebesaran Allah, dan juga di sini kita kembali mengevaluasi pada diri kita, ya. Selama ini kadang-kadang kita merasa angkuh, merasa besar, merasa sombong di hadapan orang, merasa yang lebih hebat, dan sekarang kita berada di hadapan Allah membawa itu semua, ya. Nah, itu hadirkan suasana itu dan tangan kita mulai mengangkat. Sekarang lanjutannya adalah dari sini kemana praktek caranya itu berlangsung. Tangannya apakah begini atau diteruskan disimpan, seperti apa caranya, adakah bacaan yang mengiringi, dan apa hikmahnya. Nah, ini yang coba kita akan lanjutkan bahasan di pertemuan kali ini. Baik teman-teman sekalian, kita kembali akan melihat kepada rumusan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat bagaimana Nabi menunjukkan kepada kita dan mengarahkan tentunya praktikal solat, karena diikat dengan ketentuan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian persis seperti melihat aku solat, untuk mendapatkan apa yang kita coba harapkan di awal-awal jumpa kita itu.
Nah, sekarang kita akan bahas tentang posisi tangan. Ya, ini yang kemarin. Sekarang kita akan bahas posisi tangan, ya, pasca takbir. Pasca takbir. Ya, di mana tangan itu diletakkan, ya? Di mana tangan itu diletakkan. Nah, ini yang coba kita akan uraikan. Yuk kita cek dulu dalam kitabnya. Ya, kita kembali kepada referensi di kitab-kitab hadis. Nah, ini saya bawakan hari ini masih dengan Sunan Abu Daud. Nah, ini juga ada Sunan Nasai. Ya, ini yang Sunan Abu Daud yang biasa kita bacakan. Yang ini nanti ada Sunan An-Nasai yang kemarin sempat saya sebutkan, ya. Di An-Nasai ini kitabnya, jadi kita coba hadirkan untuk bisa memberikan wawasan, ya. Saya coba tampilkan yang Sunan Abu Daud dulu, ya. Yang ini karena ini kami juga lebih sistematis dalam penyusunannya dan saya lihat pembahasannya, tematiknya itu lebih terukur, ya. Jadi coba kita nanti lihat, dan untuk penguat nanti kita bisa lihat kitab-kitab yang lainnya. Bismillah, ini insya Allah ada di halaman 109, ya, tentang meletakkan tangan, ya, pasca takbir di bab yang ke-122, insya Allah nggak salah. Baik, ini ya, 109, halaman 109 di bab 122, ya. Nah, kita ini bacakan babnya, babu wad'il yumna 'alal yusra fis shalah. Nah, ini babu wad'il yumna 'alal yusra fis shalah, bab meletakkan tangan kanan, ya, menutup atau di atas tangan kirinya dalam salat. Seperti apa gambarannya? Yuk kita bacakan dulu. Kita lihat nomor hadis 754. Qala haddatsana Nasr ibn Ali akhbarana Abu Ahmad 'anil Ala ibn Salih an Zur'ah ibn Abdurrahman qala sami'tu ibn Zubairi yaqulu safful qadamaini wa wad'ul yadi 'ala al-yadi min as-sunnah. Ya. Jadi Ibnu Zubair menyampaikan bahwa safful qadamaini, ya, rapatnya, lurusnya, teraturnya saf di kedua telapak kaki itu, wad'ul yadi 'ala al-yadi, dan meletakkan tangan di atas tangan, min as-sunnah, termasuk sunnah. Ya, yang dimaksudkan dalam salat. Status hadis ini dijelaskan oleh Imam Abu Daud, ini dhaif status hadisnya. Ya, jadi informasi sampai tapi sanadnya ini dhaif, ya. Nah, ini bagusnya begini nih, ada tahqiq di bawahnya, ini sahih, ini dhaif, dijelaskan kepada kita, ya. Nah, kemudian yang terkait dengan praktikalnya, nah ini ada langsung di nomor hadis 755. Ya, 755. Yuk kita bacakan. Qala haddatsana Muhammad ibn Bakkar ibn Rayyan an Hushaim ibn Bashir anil Hajjaj bin Abi Zainab an Abi Uthman an-Nahdi an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yusalli fawada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Haditsun hasanun. Masyaallah. Ini langsung dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di awal-awal fase masa salat, ya, ketika kemudian perintah salat itu mulai disampaikan dan enggak semua sahabat mengetahui tata cara yang benarnya. Ini fase-fase pembelajaran. Ini biasa. Ya, jadi di sahabat juga awal-awal praktik, ya, ada yang keliru pemahaman, ya, ada yang keliru dalam praktikal diluruskan oleh Nabi, itu biasa. Jadi salah itu biasa dalam belajar, ya, tapi terbiasa salah itu yang tidak biasa, ya kan? Salah itu biasa dalam belajar, terbiasa salah itu yang tidak biasa. Jadi kalau kita belajar Quran ada yang salah, nggak harus putus asa. Ya, menghafal ada yang belum sampai, nggak harus putus asa. Kita coba lagi tingkatkan, belajar lagi. Dan ketika kita belajar meningkat dalam ibadah, pahala dituliskan lagi. Ya, termasuk Khalid bin Rafi Az-Zuraiki pernah salah diluruskan oleh Nabi, biasa saja. Ya, kemudian juga nanti di sini ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ahli Quran, bacaan Qurannya bagus. Nah, pernah di awal masa salat karena nggak sempat mendapatkan pengetahuan yang lengkap gitu kan, hanya coba menunaikan perintah salat, dilihat dan kemudian dipraktikkan seperti apa nabinya salat, informasi yang sampai kepada beliau tidak seutuhnya, kemudian sempat beliau bertakbir. Nah, ini meletakkan yang kirinya di atas kanannya begini. Nah, Nabi melihat, ketika Nabi melihat ada yang tidak tepat diluruskan oleh Nabi, maka Nabi langsung meluruskannya dengan meletakkan yang kanan, ya, tangannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di atas yang kirinya. Jadi yang kanan di atas yang kiri. Nah, ini hadisnya hasan statusnya. Hadis hasan itu masuk dalam golongan hadis sahih, yang membedakan cuma nanti di dhabit, ingatan, ya. Hadis sahih itu kan definisinya mattasala isnaduhu ya binaqlil adid dhabiti 'anil adid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Yang bersambung pertama sanadnya dulu. Jadi untuk menentukan hadis sahih itu, teman-teman sekalian, pertama biasanya ke sanad. Ya, jadi ada dua ilmu nanti untuk ilmu hadis ini. Yang paling pokok itu sanad dengan matan, ya, dirayah wa riwayah. Jadi kalau sanad untuk menentukan benar nggak ada sumbernya dari Nabi, ditelusuri orangnya tuh, dan itu kualifikasinya ketat. Ya, nanti kalau misalnya tengah-tengah putus, nah, jadi turun statusnya, bisa dhaif, ya, bisa mu'dhal misalnya, kan.
Terus nanti ada yang di awalnya putus lompat, ada yang langsung lompat ke sahabat ya di marfu itu, ada yang seperti itu. Ya, jadi nanti akan menentukan kualitas hadis. Di sini kita kenal istilah-istilah hadis itu ada dhaif, ya misalnya dibagi lagi nanti ada mungkar, maudhu', ya ada matruk dan seterusnya. Ya turunannya juga jadi banyak lagi. Nah ada lagi yang terkait dengan misalnya kekuatan hafalan disebut dengan dhabit. Ya dhabit ini kalau misalnya semuanya benar nih, ya sanad tersambung keseluruhannya bagus. Kemudian juga di sini misalnya tidak ada illat, ya nggak ada persoalan di orangnya. Jadi sanad tersambung semua, tapi orangnya punya masalah. Ya misalnya orangnya diduga bertindak yang tidak pantas, maka hadisnya akan turun kualitas, bahkan bisa jadi mungkar. Ya karena berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, khawatir jadi fitnah terhadap hadis. Itu saking ketatnya, walaupun mungkin informasi yang disampaikan bisa benar. Ya nanti kalau masalahnya diingatan sedikit saja misalnya, yang tadinya koma harusnya koma misalnya kan, nah di situ jadi hilang misalnya kan, jadi lewat, padahal cuma koma saja. Nah itu nanti statusnya turun dhabitnya dari yang 100% misalnya jadi 85% atau 90%. Nah ketika kualitas dhabitnya itu turun, maka hadisnya nanti berubah dari hadis sahih jadi hasan. Ya hasan. Jadi sahihnya sahih lidzatihi jadi hasan. Ya jadi masih dalam konteks hadis sahih. Konteks hadis sahih semua sama betul, cuma nanti diingatan saja, dan ini nanti nggak parah. Ya kenapa nggak parah? Karena nggak merubah makna pada umumnya, karena sedikit saja dan akan dikuatkan oleh riwayat lain. Ketika dikuatkan oleh yang lainnya, misal si fulan nih Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis, kemudian nanti Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, misalnya Ali bin Abi Thalib meriwayatkan radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang ini ingatan berkurang misalnya kan, sedikit saja. Yang ini tetap sama kuat 100%, ini 100%. Maka yang ini akan mengatrol kepada yang ini. Itu yang nanti disebut dengan hadis sahih li ghairihi. Ya, ini naik status langsung sahih karena yang lain menguatkan. Jadi kalau ada hadis hasan itu masih dalam konteks hadis yang sahih. Yang mempopulerkan pertama kali istilah hadis hasan itu Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh berkembang di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, jadi ini kita bisa gunakan sebagai acuan. Nah, fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangannya yang kanan kemudian di atas yang kirinya. Baik, Nabi meminta Ibnu Mas'ud kemudian memperbaiki meletakkan tangan yang kanannya di kirinya. Nah, masih ingat? Penting kan saya sampaikan? Di salat, di syariat, di wudu itu semua ketat batasannya. Sekarang tangan itu kan ini sampai ini. Ya kan? Mana nih kan yang dimaksud tangan di sini? Nah, ini kan masih informasi umum. Kadang-kadang sahabat udah pada paham tangan yang dimaksud yang ini. Tapi kan kalau orang yang nggak paham bisa berbeda. Nanti bisa ini ke sini, gitu kan? Bisa kemudian nanti ini ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Kan tangan juga. Maka seperti apa batasannya? Nah, ini kita coba lihat lagi teman-teman sekalian. Nah, hadis berikutnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثنا محمد بن محجوب حدثنا حفص ابن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيف أن عليا رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. Kan? Ini hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan tafsir pertama dari sahabat Ali, minas sunnati, termasuk dari sunnah, artinya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'ul kaffi 'alal kaffi. Ya, meletakkan ini telapak tangan yang ini, telapak tangan yang kanan di punggungnya yang kiri. Ya, jadi yang ini telapak ini yang pertama, letakkan di punggung yang kiri ini. Kemudian meletakkannya nanti di bawah pusar. Ya, ini bagian yang pertama. Cuma sayang nanti kualitas hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya, yang dhaifnya itu yang terkait dengan pusarnya. Ya, nanti kita akan lihat. Termasuk informasi yang disampaikan sanad, dari segi sanad itu dhaif. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi yang kita ambil pertama kali, informasi pertama, jadi telapak bertemu dengan punggung di sini ya. Baik, mari kita teruskan lagi. Nah, ini kita ambil misalnya yang selanjutnya. Langsung saja ya. Qala Abu Hurairah akhdhul kaffi 'ala al-akuffi, akhdhul akuffi 'ala al-akuffi fi as-salati tahta as-sarrati. Qala Abu Daud sami'tu Ahmad bin Hanbal yudha'ifu Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi. Jadi kenapa penyebabnya yang tadi diletakkan di telapak ketemu punggung, diletakkan di bawah pusar itu dhaif? Ya, ini Imam Ahmad bin Hanbal itu mendhaifkan Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi. Jadi ada seorang rawi bernama Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi, itu orangnya bermasalah sehingga hadisnya pun ikut bermasalah. Nah, lanjutannya ini yang kemudian kita bisa jadikan acuan. Haddatsana qala Abu Taubah haddatsana al-Haytham ya'ni Abi Humaid an Thawr an Sulaiman ibn Musa an Tawus qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bainahuma 'ala sadrihi wa huwa fi shalah. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kalau kita teruskan nanti kita juga bisa ambil dari yang An-Nasa'i, hadis riwayat Muslim, nanti untuk mempersingkat saja, untuk mempercepat supaya apa yang kita sampaikan singkat kultum dalam menjelang buka ini bisa lebih efektif. Jadi nanti secara singkat
ada 3 bagian yang bisa kita letakkan dalam konteks kita bertakbir ya untuk meletakkan tangan. Jadi yang pertama begini, sudah diangkat. Pertama meletakkan ini, teman-teman sekalian, telapak yang ini di punggung yang kiri, telapak yang kanan di punggung yang kiri begini. Ya, jelas ya? 1. Kemudian yang kedua, rusghun ala rusgin, rusghun ala rusgin. Ini pergelangan ini di pergelangan yang ini. Jadi mengangkat ini pergelangan ke sini. Jelas ya? Nah, tapi langsung ya, jangan diukur dulu misalnya Allah. Tidak ya. Jadi langsung ya Allahu Akbar ini ya. Nah, yang ketiga sa'id. Sa'id itu di sini ya. Enggak sampai ke sini. Kalau sini mirfaq. Ya, di sini. Nah, antara ini sampai dengan ke sini. Ya, jadi begini. Dilebihkan sedikit lah paling gampang. Jadi telapak ini letakkan di sini. Paling gampang di sini. Dan enggak nyampe ke sini. Justru ini nanti ada riwayat mengatakan dikecam. Nabi tidak menyukai orang salat dengan seperti orang sombong dalam bertakbir. Yang dimaksud sombong itu ada yang menafsirkan meletakkan telapaknya di siku begini. Ya, seperti ngawasin proyek kan begini. Itu ya, mendorin proyek gitu. Ini kan sedang menghadap Allah, ya. Awas hati-hati nih, sedang di puncak misalnya subuh-subuh dingin luar biasa. Allahu Akbar gini kita. Nah, itu tidak. Tetap di sini 3 posisi. 1 di sini, 2 di sini, 3 agak lewat ke sini di sini. Ya, jadi silahkan pilih mana yang nyaman di sini atau di sini. Nanti hadisnya spesifik. Ini hadisnya sahih, ya. Nah, cuma nanti perbedaannya ketika sudah meletakkan seperti ini, letakkannya di mana? Ya, apakah tadi di bawah pusar? Yang disebutkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ataukah kemudian dari Taus, kan? Diletakkannya di dada? Dada itu sebelah mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Gitu kan? Nah, itu yang kita lihat teman-teman sekalian. Nah, dari 2 perbandingan ini, saya penting sampaikan dulu asal mula ketika mengangkat ini seperti ini, itu asal mulanya irsal, begini. Irsal itu tidak meletakkan sama sekali, jadi begini asal mulanya di awal-awal masa salat. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Ulang ya, jadi bertakbir Allahu Akbar ini seperti ini. Ini nanti riwayatnya banyak diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi di Malikiyah ya, rahimahullah jami'an, di Malikiyah itu kalau Anda misalnya melihat nanti ada orang salat begini, Masjidil Haram misalnya kan, takbir Allahu Akbar. Nah, itu Maliki. Jadi mengambil hadis dari Nabi riwayat Imam Malik. Ya, nanti dipraktekkan misalnya ada di Tripoli di Libya ada, di Tunisia ada, dan di Aljazair ada, nyebrang dikit ke Italia ada, ya Spanyol, ya itu Maliki rata-rata. Jadi begitu mereka salat Allahu Akbar begini. Ya, kalau sedang di Masjidil Haram ada yang begini, jangan diajak ngobrol kalau sedang salat. Ya, Allahu Akbar. Hello man, how are you? Dia sedang salat. Ya, jangan diajak ngobrol. Jadi ini dia begini. Ya, dan ini jangan ditafsirkan juga Syiah. Ya, jangan tafsir setiap yang begini Syiah. Awas tuh, Syiah gitu. Ya, bukan, belum tentu Syiah. Ya, nanti Syiah bisa dibedakan saat prakteknya ketahuan dalam sujud dan duduk di antara 2 sujud, itu ketahuan sekali. Bedanya di situ nanti ya. Ada yang nyimpan kemudian batu atau bagian dari tanah Karbala, tentu ada yang kemudian nepak-nepak di antara 2 sujud, itu akan kelihatan. Ya, tapi ke dalam takbir seperti ini, nah, Sunni juga ada yang begini, itu mazhab Maliki. Kemudian yang bertakbir mengangkat tadi yang saya terangkan, diangkat dan diletakkan. Dan ini pertama kali di sini, begini atau begini. Maka riwayatnya di sini teman-teman sekalian agak luas sekali dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang menyebutkan di sini di perut dan ada yang di bawah perut yang tadi kita sampaikan. Ya, rata-rata di bawah perut yang riwayat Ali bin Abi Thalib tadi, Abu Hurairah, tapi sayang didoaifkan karena sanadnya. Ya, bukan karena matanya tapi karena sanadnya. Tapi untuk kehati-hatian, status ini kemudian menjadi perluasan di kalangan para ulama dan ada yang memilih untuk mengambil riwayat yang paling kuat. Ya, nanti kita lihat maknanya. Jadi ini yang pertama di sini. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, di dada. Dan ingat betul baik-baik. Dada itu, teman-teman sekalian, di dalam konteks bahasa Arab itu ada yang spesifik penekanannya disebut dengan sodrun. Ya, ada yang sodrun. Ya, sodrun, ada yang nahrun. Nahrun itu yang sebelah atas yang dekat ke leher. Ya, sini kalau ini ke halak ya, tenggorokan di sini. Ya, tenggorokan ya, halak. Ya, kalau kita ada suara harful halak di tajwid ya, ha itu kan dengan ain, halak. Ya, lepas wastul halak, ha ain. Nah, kalau kita taruh di sini, nah ini nahrun namanya. Nahrun. Makanya unta itu sembelihnya di naharnya. Ya, inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar. Ya, sembelih, unta disembelih dengan menggunakan posisinya di naharnya dan dalam keadaan dia berdiri, enggak dijatuhkan. Ya. Sebaliknya sadrun itu letaknya teman-teman sekalian. Ini ma bainan nahri wal batni, antara nahar di sini dengan perut di sini. Ya, jadi kalau untuk spesifik laki-laki kurang lebih di sinilah posisinya nih. Ya, ada rongga yang agak cengkuk kita ke dalam. Nah, di sini. Ya, jadi kalau kita takbir Allahu Akbar letakkan di sini. Ya. Jelas ya?
Nah, perempuan bisa di sini, bisa sedikit agak ke atas di sini. Ya. Baik, sedikit agak ke atas di sini. Jadi bukan di sini. Awas ya, bukan di sini, nahrun namanya kalau di sini. Kalau kita turunkan ke sini sadrun. Ini batas paling atasnya sadrun. Nah, batas paling pertengahannya pastinya di sini. Ya, ada rongga yang ada cengkuk di sini antara perut dengan ke sini. Ya, ada rongga cengkuk di sini. Ya, nanti kita bisa letakkan di sini. Nah, ini namanya sadrun. Jelas ya? Sadrun. Nah, saya pribadi lebih memilih untuk menguatkan yang hadis riwayat yang di sadrun ini. Karena lebih dekat ke pemaknaan hikmahnya, ke esensinya. Nah, apa pasalnya, apa penyebabnya? Perhatikan baik-baik. Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis terkait dengan praktek sholat, secara keseluruhan, konteks umumnya dalam rangka bertakbir, kita akan temukan. Perhatikan baik-baik. Bukankah Nabi memberikan isyarat kepada kita bahwa saat seseorang mulai bertakbir, setan itu mulai menggoda, memberikan was-was kan? Dan setannya namanya khanzib, gitu kan? Khanzib, gini. Ada yang menyebut khanzab, ada yang menyebut khinzib. Dia ini ya. Yang selalu memberikan was-was kepada kita, mengingatkan sesuatu di luar konteks sholat. Ya Allahu Akbar, ingat handphone, ingat ini, ingat itu, ingat mobil, ingat jemuran belum diangkat. Ini nih oknumnya. Ini oknumnya, ini kita perlu taklukkan. Sedangkan dia, setan itu kan fungsinya memberikan was-was. Dan was-was itu ditanamkan ke dalam qalbu, ke dalam jiwa kita, ke hati kita. Nah, ya. Di dalam kalbu ini ada nafas, teman-teman sekalian. Jiwa, yang dimaksud jiwa itu nafas, ya. Nafas. Jadi nafas ini nanti punya dua unsur lagi, yang paling kecil kayak atom persis deh. Ya, ada atom itu kan ada proton, ada neutron dan sebagainya. Ya. Jadi kalau di atom tubuh kita itu nafas namanya. Di sini ada positif, seperti atom positif disebut dengan takwa, ya. Ada negatif, ya. Negatif disebut dengan fujur. Tuh. Ini rumusnya di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini karena ini saling berlawanan, ini baik, ya ini yang negatif, ya cenderung kepada hal yang kontradiktif dengan ini sehingga selalu bergejolak. Sehingga di tubuh kita tuh suka ada gejolak dalam jiwa kita. Ya, gejolak. Kadang-kadang mau sholat Allahu Akbar, sekarang, apakah sekarang atau nanti ya, atau ini kerjakan ini dulu, atau jawab handphone dulu dan sebagainya. Nah, itu pergolakan ini. Sesuatu yang bergolak disebut dengan kolbu secara cepat. Ya, makanya ini nafas tempatnya disebut dengan kolbu. Tempatnya nafas disebut kolbu. Jadi kalau kita detilkan, dalam nafas ada takwa, ada fujur, kemudian di nafas ini tempatnya ada di kolbu, tempat besarnya. Kolbu ini tempatnya ada di sodrun. Ya, sodrun. Nah, di dada, kan? Mana dadamu? Ini dadaku, gitu kan? Nah, itu kan menunjuk kepada hati, kepada jiwanya, sumber kehidupannya. Ini sumber kehidupan, ini unsur terkecilnya, ada di kolbu karena bergejolak. Kolbu tempatnya ada di sodrun. Jamaknya sodrun, sudurun. Nah, setan itu berusaha menggoda langsung di frame terbesarnya, di sodrunnya nih, di sudurnya. Ya, supaya ininya terus digolakin, ya jadi semakin menggolak gitu kan, semakin muncul kegelisahan dan sebagainya, dan ini juga kena. Nah, ini juga berusaha fujur dibangkitkan, ya. Kalau fujur dibangkitkan, takwa yang ditekan, nah ini yang paling bahaya, muncullah keburukan-keburukan. Ya, jelas ya sampai di sini teman-teman sekalian. Nah, dari mana taunya dia menggoda ke sini? Di surat An-Nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk menjaga keadaan hati kita, ya, keadaan jiwa kita supaya nggak banyak dikuasai oleh setan. Karena itulah kita mencoba menjaga, memegang dengan baik begitu bertakbir Allahu Akbar, jaga nih jiwa kita jangan sampai diotak-atik oleh setan. Karena itu kondisi lebih seperti ini untuk menguatkan ini dipandang lebih memantapkan kita untuk mendekatkan kepada khusyuk dibandingkan kita mendiamkan begini. Sekalipun itu kembali kepada kondisi masing-masing. Tapi saya lebih memilih untuk seperti ini karena ini lebih mendekat kepada pemaknaan dan hikmah. Jelas ya? Ya, bahkan ada yang paling menarik, teman-teman dimanapun Anda berada, ini dalam konteks kita menjaga keadaan khusyuk kita, dalam kita menjaga sodron hati kita, ya supaya tidak digoyahkan oleh setan, diberikan oleh was-was seperti pemaknaan tadi yang saya sampaikan. Nanti ada juga cara posisi saat kita meletakkan telapak tangan yang kanan ini di punggung yang kiri yang seperti ini. Ini ada satu riwayat di An-Nasai nanti disebutkan menggenggam. Ya, nanti kita lihat ya, kita lihat coba kita saksikan. Di Sunan An-Nasai. Nah, ini kitabnya. Ya, ini kitabnya. Di halaman 120 kalau tidak keliru. Bismillah. Ya, 120 itu di kanan. Nah, ini dia, ya. Halaman 120 di pembahasan yang ke-9 ya, 9 hadis nomor 887. Yang ini ya. Nah, ini judulnya Wad'ul yamin 'ala syimal fi shalah. Ya, kitabul iftitah, di kitab iftitah.
terkait dengan salat, meletakkan yang kanan pada yang kiri di dalam salat. Ya, hadisnya sahih. Jadi ini kalau di An-Nasai langsung diberikan status begini, sahih ya. Kalau di Abu Daud ini di ujungnya nanti ada keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhbarana Suwaid ibn Nasr qala anba'ana Abdullah ibn Musa anba'ana Abdullah an Musa ibn Umair al-Anbari wa Qais ibn Sulaim al-Anbari qala haddatsana Alqamah ibn Wa'il an abihi. Dari Alqamah bin Wa'il dari bapaknya ya. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi 'ala shimalihi. Nah, ini kalau kita temukan dari Alqamah bin Wa'il dari bapaknya. Jadi ketika beliau menyaksikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau bertakbir, itu qabada bi yaminihi ya 'ala shimalihi fi shalah. Jadi beliau kemudian menggenggam, qabada itu seperti ini. Ya, menggenggam yang telapak kanannya ke yang kirinya di salat. Jadi seperti ini. Ya, jadi boleh kita yang pertama tadi seperti ini, meletakkan begini saja. Kemudian begini, rusun ala ruskan begini. Ya, kemudian sa'id ke sini sedikit. Ini pun nanti di An-Nasai ada hadis berikutnya yang menerangkan yang telapak ya, kemudian ke rusun pergelangan sampai ke sa'id. Ini kalau kita baca hadis nomor 889. Ya, ini kita temukan. Baik, 889. Nah, di sini ada redaksinya. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id. Ya, wa kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id. Ini diletakkan begini, war-rusghi ini, was-sa'id di sini. Nah, yang tadi sampai qabada sampai begini. Ya, artinya saking pentingnya kita menjaga keadaan khusyuan hati kita, menjaga jiwa kita gitu kan ketika kita menunaikan salat supaya tidak banyak was-was setan memberikan pengaruh pada salat kita, maka ada redaksi sampai menggenggam seperti ini. Dan di Abu Daud tadi sampai menekan seperti ini. Jadi saking kita menjaga diri kita, menguatkan diri kita, ini diantara hikmahnya supaya nggak kena was-was setan. Jadi ketika Allahu Akbar seperti ini, bukan cuma meletakkan tapi kita coba sedikit dikencangkan gitu kan, kencangkan seperti ini sehingga membuat jangan terlalu kencang juga ya. Nanti nafas kita bisa bermasalah gitu. Yang dimaksudkan ini memberikan dampak kepada jiwa kita sehingga menekan was-was supaya keluar dari keadaan tubuh kita. Ini bisa menggenggam begini, bisa sekedar begini saja. Ya, jelas ya? Nah, ini ada bagian-bagian yang penting sekali untuk kita pahami, terutama aspek hikmah ini. Ya, kadang orang cuma cukup sampai yang penting benar. Ya benar secara fikih, kewajiban itu tuntas tuh kan, tapi hikmah nggak dapat. Ya, sekali lagi kenapa diangkat begini, kenapa kemudian seperti ini, ya. Dan yang paling menarik ini, kenapa yang kanan ini yang menutup yang kiri, ya kan? Bukan yang kiri begini yang tadi dibenarkan oleh Nabi, kisahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Begini, kemudian dibalik ininya bukan yang ini tapi yang ini, yang kanan yang menutupkan yang seperti ini, ya. Nah, ini ada hikmah juga teman-teman sekalian, dan hikmah ini nanti nyambung ke doa iftitah. Ya, karena itu nanti kitab di An-Nasai dibuka dengan kitabul iftitah, membuka, ya. Ada doa iftitah, nanti akan nyambung suasana ini ke doa iftitah. Apa itu? Ini refleksinya begini, gambarannya. Ini agak jarang ya didapatkan informasi seperti ini. Kita harus menggali dengan cukup banyak ya. Jadi yang kanan ini kan umumnya mewakili segala hal kebaikan, digambarkan sebagai sesuatu yang kanan, ya. Jadi aliran kanan, pemikiran kanan ini umumnya menuju pada sesuatu yang positif baik. Yang kiri sesuatu gambaran yang kurang baik lah ya, visualisasinya seperti itu. Antitesis dari yang kanan tadi. Nah, kenapa dalam kehidupan kita teman-teman sekalian, kita penting untuk menyadari, ini kalau kita gambarkan kiri sesuatu yang kurang baik sebagai gambaran umum, kanan sesuatu yang baik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kiri ini megang ke sini, ya kan? Ini ke bagian dada kita, inti jiwa kita, dan di situ tadi saya terangkan ada takwa, ada fujur di nafas kita, ya. Takwa mewakili jiwa-jiwa kebaikan, ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ini fujur mewakili hal-hal yang jelek, yang kurang baik, yang asalnya untuk bisa menjadi katalis trigger yang baik itu muncul. Tapi kadang-kadang ini dibuat oleh setan menjadi dominan, diberikan was-was. Ya. Kalau di sini misalnya ada jujur, di sini ada dusta, misalnya kan. Nah, asalnya dusta itu ya dibuat oleh Allah, dijadikan untuk bisa ya mengatrol, ya mengangkat supaya jujurnya itu naik. Jadi dusta diciptakan untuk membuat jujur itu muncul. Sebab kalau nggak dibuat sifat dusta, itu jujur nggak akan muncul. Bukan untuk menjadikan manusia berdusta, bukan. Ya, marah itu diciptakan, marah. Ya, supaya sabarnya nampak. Jadi kalau nggak ada marah, sabar nggak ketahuan. Nggak ada peristiwa yang bisa membuat kita misalnya terpancing sesuatu keluar amarah. Nah, itu sabar nggak akan nampak. Coba ujug-ujug suami pulang ke rumah, istri mengatakan sabar ya Pak, sabar. Ya, ada masalah apa? Ya kan? Tapi kalau ada persoalan dan sebagainya, kemudian tampak dalam kehidupan, maka cara memahaminya ini Allah ingin meningkatkan kesabaran kita sehingga kualitas kehidupan kita lebih meningkat untuk mengatasi persoalan di masa depan yang lebih besar lagi.
Ya, jadi bukan untuk membuat manusia larut dalam amarah. Cuma kadang ini dimanfaatkan oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang dimunculkan sehingga jadi pemarah, jadi orang yang terlibat dalam dusta dan sebagainya. Ini yang jeleknya ini yang muncul. Ya, ini yang munculnya nih. Nah, ketika ini muncul perbuatan yang kurang bagus, yang keluar dari sini, dari nafas ini. Karena fujur tempatnya di nafas, sering disingkat dengan nafsu. Ya, maka nafsu digoda oleh setan lewat sudur ini, maka keluarlah kemudian perbuatan dari nafas, dari nafsu itu yang jelek. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'. Ya, kita nggak bisa menjadikan diri kita suci sepenuhnya karena dalam diri kita itu ada nafas, di dalamnya ada fujur yang sering diwaswasi oleh setan. Sehingga ketika ini dominan keluar perbuatan buruk. Buruk ini yang disebut oleh Al-Qur'an dengan nama su. Ya, su, sesuatu yang kotor, yang buruk, yang tadi direfleksikan oleh diri kita ya dengan bagian kiri tadi. Ya, maka ini teman-teman sekalian sumbernya dari mana? Dari sini, dari hati kita. Jadi semua kegiatan kita teman-teman, baik yang positif ataupun negatif, pada intinya bersumber dari sini. Dan ini yang disebutkan di hadis Nabi SAW. Nanti dalam hadis yang lain, sahih kualitasnya, Nabi menyampaikan, Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ini, tadi saya sebutkan. Dalam diri kita itu, ya, ada inti kehidupan di manusia yang menentukan perilaku kehidupan manusia. Kalau dia bagus, maka bagus semua perilakunya. Karena dia akan memberi sinyal pada seluruh anggota tubuh untuk bersikap. Ya kan? Kalau dia jelek, maka akan jelek. Ya, semua sikap dari anggota tubuh itu, pancarannya ada di situ. Ala wahyal qalbu, kata Nabi, itulah kolbu seseorang. Dan di kolbu ini maksudnya apa? Ada nafas. Di nafas ini ada apa? Ada takwa. Jadi kalau takwa yang memberikan sinyal, nih yang baik, dari jiwa kita yang baik yang keluar. Jadi pancarkan ke tangan, tangan berbuat baik. Ke wajah, wajah bersikap yang mulia. Ke lisan, lisan bicara yang baik. Kalau dipancarkan dari kolbu kita, dari nafasnya takwa. Tapi kalau yang jelek, fujur tadi, keluar dari nafsunya, keluar, maka jelek pula keseluruhannya. Ala wahyal qalbu. Makanya dalam sholat, ini isyaratnya adalah segala sesuatu yang jelek dalam kehidupan kita itu seringkali bersumber dari sini. Ini yang harus kita jaga. Ya, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita kendalikan. Jadi kalau nggak mampu mengendalikan jiwa kita, hati kita, maka keluarlah sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk. Ya, dan direfleksikan teman-teman sekalian, buruk kan dengan yang kiri ini. Dalam sholat kan kita bertobat, ingat ya? Kita bertobat. Ya, maka itu cara taubat yang baik adalah salah satunya gantilah yang jelek ini dengan sesuatu yang baik. Ini gambaran dengan yang kanan. Tutupi yang jelek dengan perbuatan baik. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, kata Nabi SAW. Ya, dan cara bertakwa itu mengoreksi dirimu, tutupi segala yang jelek itu dengan yang baik. Maka yang baik ini akan menutup yang burukmu dan keluarlah kebiasaan baik dalam kehidupan. Ya, ini yang dimaksudkan dalam hadis lain, as-salawatu ila salawat, kan? Wal jumu'atu ila jumu'ati, wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat yang ditunaikan dengan baik dari salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan menggugurkan kejelekan-kejelekan ya yang muncul pada diri kita itu, ya dunal kabair, malam takudil kabair, sepanjang bukan dosa besar yang harus ditobati. Ini yang menjadikan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, merubah perilaku menjadi baik. Karena saat sholat dia sadar, dia membawa keburukan, kan? Dia membawa kejelekan selama hidupnya, terus dia menghadap Allah sekarang, mungkin wafat saat sholat. Makanya ketika dia kemudian merasakan ini nih, yang menyebabkan saya berbuat jelek dalam kehidupan. Ini sumbernya di sini. Ya, kepada orang lain kata-kata yang kotor, merasa lebih hebat, ya, kemudian berbuat yang tidak pantas. Lalu coba kita tutup dengan yang baik. Kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mengendalikan jiwaku, melawan waswas setan. Lalu kita kemudian mengatakan pasrah kepada Allah dengan berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Begitu kita menyadari banyak salahnya, kita ucapkan, ya Allah, mohon ya jauhkan antara aku dan kesalahan yang aku perbuat ya Allah sebelum sholat ini. Aku ingin berubah, kan? Jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahan, terus jauh engkau bentangkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Ya, atau engkau pasrah kepada Allah, mohon kepada Allah perlindungan, kebaikan, dan berusaha menjadi baik sejak saat ini dalam sholat Anda mengatakan misalnya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Mulai hari ini aku akan tunduk patuh ya Allah. Aku akan tunduk patuh kepadamu ya Allah. Aku akan berubah jadi lebih baik. Itu artinya. Dan itu bukan ilmu otak-atik. Itu kalau kita kumpulkan semua hadisnya terkait berkelindan dengan semua. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Bertakbir itu bukan sembarangan. Bukan perkara Anda cuma mengangkat begini kemudian Anda letakkan, bukan. Semua ada maknanya.
Buang semua urusan yang tidak penting ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Kan? Kemudian sadari ketika Anda menghadap Allah, Allah Maha Besar. Kan? Anda berada di hadapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Anda membawa dosa dalam kehidupan. Ini buktinya Anda nggak bisa mengendalikan hati. Banyak keluar yang kotor-kotor dalam hidup. Sementara Anda bangga sekarang menghadap Allah dan banyak dosa Anda bawa dan belum mau taubat, maka tutupi dengan kebaikan. Ya, tutupi dengan kebaikan. Ya, mulai hari ini bertobatlah kepada Allah, akui dosa-dosa, gitu kan? Bagaimana doa Anda bisa dikabulkan? Anda minta dalam sholat, minta banyak hal, mau dikabulkan, sementara maksiat masih banyak. Taubat dulu, John. Taubat dulu. Tutupi dulu dengan yang baik seperti ini. Ya, berjanji kepada Allah, genggam ini untuk menguatkan tekad kita. Itu maknanya. Ya, makanya ada beberapa kejadian yang terjadi dan turun ayat kemudian yang membenarkan peristiwa ini untuk menghapuskan dosa. Ya, contoh misalnya asbabun nuzul Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Itu kan ada orang berbuat salah. Terus dia minta dihukum kepada Nabi. Nabi dia mendekati waktu sholat. Ya, begitu kemudian selesai sholat, dia pun ikut sholat. Ya, terus dia minta lagi dihukum kepada Nabi. Turunlah Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kan? Tunaikan sholat ya di kedua waktu siang, kemudian sampai dengan malam. Maksudnya dari mulai zuhur sampai dengan ke asar, subuh sampai dengan ke asar, kan dua waktu bentangan, sampai dengan ke malam, maghrib ke isya. Innal hasanati, semua perbuatan baik itu, sholat itu disebut hasanah. Jamaahnya hasanat. Semua sholat ini itu menjadi hasanat. Kata Allah langsung, yudhibnas sayyiat, yang seharusnya ketika ditunaikan dia menggugurkan, menghilangkan semua yang jelek-jelek. Jadi kalau kita benar sholat ya kita bertekad, ini hilang kebiasaan jelek ini, ditutup pada yang baik. Ya. Ya, dan ini dimunculkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya. Hadis-hadis tadi, cuman kadang ketika membahas itu nggak nyampe karena nggak dikaitkan dengan pembahasan ini. Ya, seperti yang tentang inna fil jasadi kan di nomor yang ke-6. Terus ittaqillah haitsu ma kunta nomor ke-18 itu kan ada kan? Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, itu ada dari Muaz bin Jabal gitu kan radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, jadi hal-hal yang semacam ini teman-teman sekalian ini penting untuk kita bahas sehingga kualitas salat kita menjadi berubah lebih baik. Ya, dari mulai bertakbir, ingat tadi ya. Kemudian meletakkan tangan, semua ada makna. Tangan digenggam itu maksudnya apa? Kemudian kita bertekad bagaimana dan seperti apa membacakannya. Ya, dan penting saya koreksi ya, dalam beberapa praktikal ini yang saya temukan. Ya, dalam referensi hadis yang kita kemudian bahas, saya belum menemukan yang seperti ini misalnya. Contoh ya, bertakbir Allahu Akbar, simpannya di sini misalnya. Nah, ini saya nggak dapat riwayatnya. Ya, Allahu Akbar. Ini saya nggak dapat. Ya, bahkan mohon maaf, saking sulitnya saya menemukan, jangankan di kitab sahih, di kitab hadis palsu pun saya nggak ketemu. Ya, jadi saking palsunya pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena memang susah nggak nemukan gitu. Ya, yang ada di sini paling kan, yang ada di sini misalnya atau di sini. Nah, di antara itu semua saya lebih menguatkan yang di dada. Ya, sadrun di sini. Ya, dengan catatan apa? Catatan tadi makna yang telah kita uraikan dari Al-Qur'an, dari hadis, korelasi dan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pun demikian yang misalnya yang seperti ini, mohon izin ya, saya tidak bermaksud menyalahkan ya, tapi saya nggak menemukan dalil referensi, jangankan di yang saya di kitab palsu pun nggak saya temukan. Jadi jangan terlalu repot gitu kan, yang ada aja yang kita praktekkan, nggak usah terlalu kreatif gitu kan. Kemudian yang mengangkat seperti ini, ya ini yang saya temukan sekali begini gitu kan. Nah, jadi saya tidak menemukan juga misalnya yang seperti ini, memutar begini. Ya, nah saya belum temukan yang Allahu Akbar. Nah, ini saya nggak temukan. Ya, mungkin ini agak keseleo pemahaman. Keseleo pemahaman itu maksudnya begini. Tadi kan ada praktek Ibnu Mas'ud itu kan, radhiyallahu taala anhu, yang tadinya di kiri begini kan, kiri begini. Kemudian teman-teman sekalian oleh Nabi dibetulkan, bukan di sini tapi yang ini yang masuk begini. Ya, jadi sebagian ada yang mempraktekkan begini, terus gini gitu ya. Nah, itu mungkin mencoba memadukan hadis tapi caranya nggak tepat. Justru Nabi meluruskan, bukan ingin dipraktekkan begitu lagi. Jadi langsung aja John, ya takbir Allahu Akbar begini. Jelas ya? Baik, jadi nggak usah diputar lagi begini dan nggak usah punya perasaan nggak enak sama Allah, masa kiri dulu kanan dulu baru gini, nggak usah. Ya, jadi sesuai ketentuan saja, sallu kama ra'aitumuni usalli, takbir, ya langsung begini. Jadi tidak usah kemudian begini, diputar begini, apalagi angkat kaki sedikit begini gitu ya. Nah, itu kita sesuaikan. Ya, kita mencoba mencari referensi ya, walaupun mungkin teman-teman temukan referensinya, alhamdulillah. Tinggal nanti silahkan jadi rujukan mana yang paling kuat. Jadi di sini kita tidak menempatkan dan saling menyalahkan, tidak, tapi lebih kepada menggali. Ayo coba ini dalilnya mana, ini referensinya mana. Dari sini nanti kita kemudian pahami dan gali makna serta esensi dalam kehidupannya. Nah, kurang lebih seperti ini pembahasan sampai kita bersedekah. Baru begini nih. Nah, kan tadi sudah merasa kan? Sudah merasa banyak salah, pengen ditutupin, pengen apa. Nah, sekarang bagaimana memohonnya kepada Allah supaya kesalahan itu digugurkan oleh Allah.
Lihat stepnya. Dari mulai takbir, gitu kan? Terus kita bersungguh-sungguh berniat, mengharap ridha Allah, khusyuk. Mungkin ini juga hari terakhir kita kembali bertakbir itu, kemudian meletakkan apa maknanya, ya. Begitu kita buang semua urusan tidak terkait dengan sholat, kita berjanji mengevaluasi diri. Ini kita rasakan banyak salah dalam hidup. Bayangkan apa sih yang salahnya itu? Jangan dulu minta sesuatu tapi kotor. Anda banyak salah sama orang, terus tiba-tiba datang kepada orang itu langsung mau pengen permintaan. Apa dikasih? Ya. Gak mungkin kan? Nah, sekarang Anda sama Allah lebih daripada itu. Allah itu Rahman, Rahim, pasti memberi. Tapi kan ada adabnya. Masa iya Anda menghadap Allah punya merasa banyak salah langsung pengen minta dikabulkan? Anda siapa? Ya, maka dari itu kita evaluasi diri. Rasakan, kemudian kita merasakan bahwa ingin menutup dengan kebaikan-kebaikan, ingin kita hilangkan, lalu kita memohon kepada Allah sebelum minta dengan Al-Fatihah itu. Kita ingin memohon bagaimana kesalahannya diampuni, bagaimana dibersihkan oleh Allah sebelum nanti kita berpasrah kepada Allah dan minta segala kebutuhan kita. Ada bacaannya sampai dengan 9 lafaz yang bisa kita pilih dan berdasarkan situasinya. Nah, insya Allah pembahasan itu nanti kita akan teruskan di edisi ke-12 Aku Suka esok hari, teman-teman sekalian. Jadi saya kira kita cukupkan dulu ya untuk pembahasan ini. Jadi ini saya datangkan yang baru. Kemarin Al-Bukhari sudah, Abu Daud, ini Sunan An-Nasai. Nanti kita akan tambah terus ya beberapa yang kalau ada keterkaitan kitabnya. Jadi kita baru takbir, baru meletakkan tangan. Ya, belum kemudian disambungkan kembali. Semoga Allah berikan kelapangan pada kita untuk bisa menuntaskan pembahasan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk supaya membahas dengan benar, mengamalkan dengan benar dan mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Kami kira itu, teman-teman yang baru bergabung silahkan dicek kembali tayangan sebelumnya, dan teman-teman yang nanti yang telah tersambung dengan Mira ya untuk pesantren virtual kita, bersiap-siap ya, ikuti ketentuannya seperti yang telah saya sampaikan dalam pengumuman. Insya Allah nanti pembelajarannya akan lebih spesifik dan ada latihan-latihan yang bisa kita maksimalkan. Baik, terima kasih. Selamat berbuka. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal musallin waj'alna minal khashi'in waj'alna min ibadikas salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.